Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk tugas UAS Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah ingin menyampaikan beberapa materi mengenai akuntansi lembaga keuangan syariah. Terlebih dahulu perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nando Reza Kurnia Ramadhani NIM 135, yang kedua Mita Wulandari NIM 158, yang ketiga Cicik Maisarani NIM 159, dan yang keempat Agung Adi Saputra NIM 171. Akuntansi transaksi ijarah. Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Untuk contoh soalnya, misalkan PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 2000X, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barangnya 120 juta, umur ekonomis barang 5 tahun atau setara dengan 60 bulan, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 0, sewa per bulannya 2.400.000, biaya administrasi 480.000. Untuk perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah, misalkan kebijakan Bank Syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewa atau beban penyusutan. Cara menghitungnya yaitu penyusutan per bulannya 120 juta dikurangi dengan 0 dibagi dengan 60 ketemu 2 juta. Modal pendapatan ijarah per bulan menjadi modal penyewa ditambah N% modal penyewa. Sehingga 2 juta ditambah 20% dikalikan 2 juta ketemu 2.400.000. Perhitungan biaya administrasi ijarah. Misalkan, dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasi adalah sebagai berikut. Biaya administrasi ijarah sama dengan N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan. Menjadi 1% dikalikan 2 juta dikali 24 ketemu 480.000. Untuk transaksi pengadaan aset ijarah. Misalkan untuk keperluan transaksi PT Namira di atas, pada tanggal 5 Juli 2020, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnal terhadap transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Debit persediaan ijarah sebesar 120 juta, kredit rekening pemasok kas 120 juta. Selanjutnya untuk transaksi pada saat akad disepakati. Pada tanggal 10 Juni, PT Namira menandatangani akad ijarah atas sebuah mobil, maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah pada tanggal 10, debit aset yang akan diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, kredit persediaan ijarah 120 juta. Kemudian tanggal 10 lagi, debit rekening nasabah PT Namira 480.000, kredit pendapatan administrasi 480.000. Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Misalkan rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira adalah sebagai berikut. Untuk tanggal jatuh temponya 10 Juli, maka sewa per bulannya 2.400.000, porsi pokoknya 2 juta, porsi ujrah 400.000. Tanggal pembayaran 10 Juli, sehingga jumlah yang dibayar 2.400.000. Kemudian tanggal jatuh tempo 10 Agustus, yaitu sewa per bulannya 2.400.000, porsi pokoknya 2 juta, porsi ujrah 400, tanggal pembayaran 10 Agustus, sehingga jumlah yang dibayar harus 2.400.000. Kemudian tanggal jatuh tempo 10 September, sewa per bulannya 2.400.000, porsi pokoknya 2 juta, porsi ujrohnya 400, tanggal pembayarannya 10 September, sehingga jumlah dibayar 2.400.000. Untuk tanggal jatuh temponya 10 Oktober, maka sewa per bulannya 2.400.000, porsi pokoknya 2 juta, porsi ujroh 400,
Tanggal pembayaran 10 Oktober, jumlah yang dibayar 2.400.000. Kemudian tanggal jatuh tempo 10 November, jumlah sewa per bulannya 2.400.000, porsi pokoknya 2 juta, porsi ujroh 400, tanggal pembayaran 10 Oktober 2.400.000. Kemudian tanggal jatuh tempo 10 November, sewa per bulannya 2.400.000, porsi pokoknya 2 juta, porsi ujroh 4 juta, tanggal pembayarannya 5 Desember, jumlah yang dibayar 2.400.000. Untuk tanggal jatuh tempo 10 Desember, maka sewa per bulannya 2.400.000, porsi pokok 2 juta, porsi ujroh 400, tanggal pembayaran 10 Desember, jumlah dibayarnya 1.400.000, dan tanggal pembayaran 3 Januari, jumlah dibayarnya 1 juta. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Pada tanggal 10 bulan 7, debit kas atau rekening nasabah 2.400.000, kredit pendapatan ijarah 2.400.000. Untuk tanggal 10 Agustus, debit kas atau rekening nasabah 2.400.000, kredit pendapatan ijarah 2.400.000. Untuk tanggal 10 September, debit kas atau rekening nasabah 2.400.000, kredit pendapatan ijarah 2.400.000. Untuk tanggal 10 November, debit kas atau rekening nasabah 2.400.000, kredit pendapatan ijarah 2.400.000. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 10 bulan 11, debit piutang sewa atau porsi pokoknya 2 juta, debit piutang pendapatan sewa atau porsi ujrohnya 400.000, kredit pendapatan ijarah atau accrual 2.400.000. Kemudian tanggal 5 Desember, debit kas atau rekening nasabah 2.400.000, kredit piutang sewa atau porsi pokok 2 juta, kredit piutang pendapatan sewa 400. Kemudian debit lagi pendapatan ijarah accrual 2.400.000, kredit pendapatan ijarah 2.400. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Tanggal 10 Desember, debit kas rekening nasabah 1.400.000, debit piutang pendapatan sewa Rp166.667, debit piutang sewa atau porsi pokok 833,33, kredit pendapatan ijarahnya 1.400.000, kredit pendapatan ijarah 1 juta. Kemudian tanggal 3 Januari, debit kas atau rekening nasabah 1 juta, kredit piutang sewa atau porsi pokoknya Rp833.333, kredit piutang pendapatan sewa atau porsi ujrohnya Rp166.667, debit pendapatan ijarah 1 juta, kredit pendapatan ijarah 1 juta. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah. Pada tanggal 10 bulan 7, debit beban penyusutan aset ijarah 2 juta, kredit akumulasi penyusutan aset ijarah 2 juta. Untuk tanggal 10 Agustus, 10 September, 10 Oktober, 10 November, 10 Desember, jurnalnya sama, untuk nominalnya juga sama 10. Kemudian perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Misalkan pada tanggal 23 Desember 2000X dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar 500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko, maka jurnal atas transaksi tersebut adalah 23 Desember, debit beban perbaikan aset ijarah 500.000, kredit rekening nasabah 500.000. Penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Pada laporan laba ruginya, pendapatan ijarah saldo kas ditambah accrual ketemu dalam
Juli sampai Desember 14.400.000, beban penyusutannya 12 juta, beban perbaikannya 500.000. Sehingga pendapatan ijarah netonya 1.900.000. Untuk laporan perhitungan bagi hasil, pendapatan ijarah dikurangi kas selama Juli sampai Desember yaitu 13.400.000, beban penyusutannya 12 juta, beban perbaikannya 500.000, sehingga pendapatan ijarah neto 900.000. Dasar hukum dari ijarah salah satunya yaitu surat Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abani istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Akuntansi transaksi istisna. Istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Untuk contoh soal kasus dari istisna bisa dilihat di PPT. Transaksi biaya perakad bank sebagai penjual pada tanggal 5 Februari 2021 untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas sehingga 2 juta. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Debit beban praakad yang ditangguhkan sebesar 2 juta, kredit kas sebesar 2 juta. Penandatanganan akad dengan pembelian bank sebagai penjual, misalnya dari kasus DR Ursila dengan Bank Berkah Syariah di atas. Transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari 2021, maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istisna ada sebagai berikut. Debit biaya istisna 2 juta, kredit beban praakad yang ditangguhkan 2 juta. Penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Misalkan disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Termin pertama, tingkat penyelesaian 20%, tanggal penagihannya 1 April, jumlah tagihannya 26 juta, tanggal pembayarannya 8 April, jumlah pembayaran menjadi 26 juta. Termin yang kedua yaitu tingkat penyelesaian 50%, tanggal penagihan 15 Mei, jumlah tagihannya 39 juta, tanggal pembayarannya 22 Mei. Untuk termin yang ketiga, tingkat penyelesaian 100%, tanggal penagihan 25 Juni, jumlah tagihan 65 juta, tanggal pembayaran 6 Juli. Misalkan pada tanggal 1 April PT Torek Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta kepada Bank Berkah Syariah. Jurnal pengakuan penagihan oleh pembuatan barang sebagai berikut. Debit aset istisna dalam penyelesaian 26 juta, kredit utang istisna 26 juta. Misalkan pembayaran dilakukan pada tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut. Debit utang istisna 26 juta, kredit kas atau rekening nasabah pemasok 26 juta. Misalkan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei, tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 2021. Jurnal untuk transaksi tersebut ada sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei, debit aset istisna dalam penyelesaian 39 juta, kredit utang istisna 39 juta. Sedangkan jurnal tanggal 22 Mei, debit utang istisna pembuat barang 39 juta, kredit kas atau rekening nasabah 39 juta. Untuk tanggal 26, debit aset istisna dalam penyelesaian 65 juta, kredit utang istisna 65 juta.
Apabila dibayar pada tanggal 2 Juli 2021, debit utang istisna 65 juta, kredit kas 65 juta. Pengakuan pendapatan istisna. Jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100% adalah sebagai berikut. Debit aset istisna dalam penyelesaian 4 juta, debit harga pokok istisna 26 juta, kredit pendapatan istisna 30 juta. Untuk jurnal tanggal 15 Mei 2021, debit aset istisna dalam penyelesaian 6 juta, debit harga pokok istisna 39 juta, kredit pendapatan istisna 45 juta. Untuk tanggal 25 Juni, debit aset istisna dalam penyelesaian 10 juta, debit harga pokok istisna 65 juta, kredit pendapatan istisna 75 juta. Penagihan piutang istisna pembeli. Misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin adalah jumlah yang sama, yaitu 30 juta setiap tanggal 10 mulai bulan April. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istisna kepada pembeli dan penerima pembayaran dari pembeli tersebut adalah bunyi jurnalnya sama, yaitu debit piutang istisna, kredit termin istisna sebesar 30 juta. Kemudian penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli. Misalkan dalam kasus di atas, pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah penerimaan tagihan dari bank sebagai penjual. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah bunyinya sama, yaitu debit kas atau rekening nasabah pembeli istisna 30 juta, kredit piutang istisna 30 juta. Kemudian untuk kasus 11.1, misalkan barang pesanan diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2021, maka jurnal pada saat penyerahan barang tersebut adalah sebagai berikut. Debit termin istisna 150 juta, kredit aset istisna dalam penyelesaian 150 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman kord. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib pajak atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisbah dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak, yaitu dengan tertera pada BSAK 101 paragraf 71. Transaksi terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat adalah pada laporan keuangan tahun 20XA, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli adalah sebesar 15 juta. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 20XB. Pada tanggal 15 Januari 20XB, diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta. Pada tanggal 13 Maret 20 XB diterima dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta. 17 Maret 20 XB disalurkan tunai zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta. 1 April 20 XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 20 XB sebesar 50 juta. 2 Mei 20 XB diterima via rekening tabungan zakat dan jamaah dan pengajian BUMN sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 7 Mei 20 XB disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000. 16 Agustus 20 XB diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta via rekening nasabah. 25 September 20 XB disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta. 30 November 20 XB disalurkan tunai zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta. 15 Desember 20 XB disalurkan tunai dana zakat kepada Ibnu Sabil sebesar 500.000. 27 Desember 20 XB
ditransfer honorium Amil sebesar 500.000 ke rekening tabungan Bapak Abdil, petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Jurnal pada transaksi di atas adalah sebagai berikut. 15 Januari 20 XP, debit kas sebesar 3 juta, kredit dana zakat sebesar 3 juta. Keterangannya yaitu zakat dari pihak luar BPRS. 13 Maret 20 XP, debitnya kas yaitu sebesar 12 juta, kredit dana zakat sebesar 12 juta, keterangannya yaitu zakat dari pihak luar BPRS. Pada tanggal 17 Maret 20 XP, debit dana zakat 12 juta, kredit kas 12 juta. Keterangannya yaitu dibayar kepada mustahik orang miskin. 1 April 20 XP, debit zakat Bank Syariah Peduli sebesar 50 juta rupiah, kredit dana zakat 50 juta. Keterangannya yaitu zakat dari bank. Pada tanggal 2 Mei 20 XP, debit rekening tabungan nasabah 10 juta, kredit dana zakat 10 juta. Keterangannya yaitu zakat dari luar pihak BPRS. 7 Mei 20 XP, debit dana zakat 10.500.000, kredit kas 10.500.000. Keterangannya dibayar kepada mustahik fisabilillah. 16 Agustus 20 XP, debit rekening giro nasabah 20 juta, kredit dana zakat 20 juta. Keterangan zakat dari pihak luar BPRS. 25 September 20 XP, debit dana zakat 65 juta, kredit kas 65 juta. Keterangannya dibayar kepada mustahik orang miskin. 30 November, debit dana zakat 2 juta, kredit kas 2 juta. Keterangan dibayar kepada mustahik mu'alaf. Pada tanggal 15 Desember 20 XP, debit dana zakat 500.000, kredit kas 500.000. Keterangan dibayar kepada mustahik Ibnu Sabil. 27 Desember 20 XP, debit dana zakat 500.000, kredit rekening tabungan Bapak Abdil 500.000. Keterangan dibayar kepada mustahik Amil. Yang kedua, dana kebajikan. Dana kebajikan adalah dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan biasa juga disebut dengan dana Qardul Hasan. Transaksi terkait dana kebajikan pada laporan keuangan tahun 20 XA, saldo dana kebajikan Bank Syariah Peduli adalah sebesar 10 juta. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPRS Peduli selama tahun 20 XP. 5 Januari 20 XP diterima infak dari Bapak Andan secara tunai 2 juta. 1 Februari 20 XP diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta. 7 Maret 20 XP diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sebesar 100.000. 13 April 20 XP diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta. 30 April 20 XP diterima bunga dari rekening giro di Chase Manhattan Bank sebesar 250.000. 15 Mei 20 XP disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada panti asuhan yatim putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta. 11 Juni 20 XP disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta. 12 Agustus 20 XP disalurkan tunai dana kebajikan untuk pinjaman Qardul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar 100.000.
8 September 20 XP diterima secara tunai pengembalian dana Qardul Hasan oleh Mbah Mujir yaitu sebesar 50.000. 18 Oktober 20 XP disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Qardul Hasan Ibnu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar 500.000. 17 Desember 20 XP diterima secara tunai pengembalian dana Qardul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000 dan tahap 1 oleh Ibu Sukini sebesar 100.000. Jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. 5 Januari 20 XP debit yaitu kas sebesar 2 juta, kredit dana kebajikan 2 juta, keterangan penerimaan dari infak. 1 Februari 20 XP debit rekening nasabah 5 juta, dana kebajikan kredit 5 juta, keterangan penerimaan dari sedekah. 7 Maret 20 XP debit rekening nasabah 100.000, kredit dana kebajikan 100.000, keterangan penerimaan dari denda. 13 April 20 XP rekening nasabah 10 juta, debit dana kebajikan kredit 10 juta, keterangan penerimaan dari sumbangan. 30 April 20 XP giro pada bank lain debit 250.000, dana kebajikan kredit 250.000, keterangan penerimaan dari pendapatan non halal. 15 Mei 20 XP dana kebajikan debit 10 juta, kas kredit 10 juta, keterangan penyaluran untuk sumbangan. 11 Juni 20 XP dana kebajikan debit 5 juta, kas kredit 5 juta, keterangan penyaluran untuk sumbangan. 12 Agustus 20 XP dana kebajikan debit 100.000, kas kredit 100.000, keterangan penyaluran untuk pinjaman Qardul Hasan. 8 September 20 XP kas debit 50.000, dana kebajikan kredit 50.000, keterangan penerimaan dari pengambilan pinjaman Qardul Hasan. 18 Oktober 20 XP dana kebajikan 500.000, kas 500.000, keterangan penyaluran untuk pinjaman Qardul Hasan. 17 Desember 20 XP kas debit 150.000, dana kebajikan kredit 150.000, keterangan penerimaan dari pengembalian pinjaman Qardul Hasan. Lalu selanjutnya pinjaman qard. Qard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad qard merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi qard pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Berikut akan disajikan suatu kasus dengan menggunakan skema pinjaman qard dengan sumber dana interbank. Sebagai contoh, Bapak Hartono yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema qard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman qard ini menggunakan dana interbank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman adalah 1 juta, lama pinjaman 4 bulan. Biaya administrasi 10.000. Teknis perhitungan pinjaman qard. Dalam transaksi pinjaman qard itu terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank syariah. Yang pertama, perhitungan angsuran per bulan. Dengan cara angsuran per bulan sama dengan total piutang neto jumlah bulan dibagikan pelunasan angsuran per bulan, yaitu sebesar 1 juta
dibagi 4 kali angsuran per bulannya, yaitu sebesar 250.000. Kedua, perhitungan biaya administrasi, yaitu biaya administrasi langsung dipungut oleh bank pada saat akad telah disepakati. Dalam hal ini, Bank Syariah menerapkan kebijakan biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman. Dengan demikian, biaya administrasi yaitu sebagai berikut. Biaya administrasi sama dengan N% dikalikan besar pinjaman. N persennya yaitu sebesar 1%-nya dari kebijakan biaya administrasi dari bank dan dikalikan besar pinjaman 1 juta yaitu sebesar 10.000. Penjurnalan transaksi pinjaman Court. Sebagai contoh, Bapak Hartono pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas sebuah transaksi pinjaman Court. Yang pertama, saat akad disepakati pada tanggal 20 Agustus 2020, debit pinjaman Court sebesar 1 juta, kredit rekening nasabah Bapak Hartono 1 juta. 20 Agustus 2020 dijurnal lagi dengan jurnal debit rekening nasabah Bapak Hartono 10.000, kredit pendapatan administrasi 10.000. Saat pembayaran angsuran, terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Apabila pada tanggal 20 September 2020, tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo yang cukup untuk pembayaran angsuran, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman Court adalah sebagai berikut. 20 bulan 9 2020, debit rekening nasabah Bapak Hartono 250.000, kredit pinjaman Court 250.000. Jika tidak terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran, semisalkan pada tanggal 20 Oktober 2020, tanggal jatuh tempo angsuran kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran. Barulah pada tanggal 5 November 2020, Bapak Hartono memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang sudah jatuh tempo. Jurnal atas transaksi 20 Oktober dan 5 November yaitu sebagai berikut. 20 Oktober, debit pinjaman Court jatuh tempo 250.000, kredit pinjaman Court 250.000. Pada tanggal 5 November 2020, debit rekening nasabah Bapak Hartono 250.000 dan kredit pinjaman Court jatuh tempo 250.000. Lalu jika terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jurnal jumlah angsurannya, yaitu sebagai contoh pada tanggal 20 November 2020, tanggal jatuh tempo angsuran ketiga terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya dapat mendebit sebesar 150.000. Pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 setelah Bapak Hartono memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening oleh bank. Jurnal oleh transaksi 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut. 20 November 2020, debit rekening nasabah Bapak Hartono sebesar 150.000, debit pinjaman Court jatuh tempo 100.000, kredit pinjaman Court 250.000. 10 Desember 2020 dengan jurnal debit rekening nasabah Bapak Hartono 100.000, kredit pinjaman Court jatuh tempo 100.000. Saat penerimaan imbalan, misalkan pada tanggal 20 Desember 2020, waktu pembayaran angsuran terakhir yang juga merupakan waktu akhir pinjaman Court, Bapak Hartanto di samping membayar cicilannya yang berakhir, sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberikan pinjaman Court untuk pembayaran uang kuliah anaknya,
memberikan imbalan sebesar 25.000. Kepada bank syariah, penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Debit kas 275.000, kredit pinjaman kord 250.000, kredit pendapatan operasi lainnya 25.000. Lalu selanjutnya pembentukan cadangan kerugian pinjaman kord. Misalkan pada pertengahan bulan Desember 2020, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilannya yang terakhir kalinya. Untuk itu diberikan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kord dengan jurnal sebagai berikut. Debit beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kord 250.000, kredit cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kord 250.000. Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tazakihim biha wa sholli 'alaihim. Inna salataka sakanu lahum. Wallahu sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Perlindungan bagi hasil. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimanapun bank sebagai mudhorib sedangkan nasabah sebagai sabibul mol, dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. 2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. 3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Menentukan pendapat bagi hasil untuk bank dan nasabah. Yang kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Kemudian, untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan terdapat 3 alternatif. Kemudian, apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja, maka tahapan perhitungan seperti berikut. Setelah diketahui rata-rata saldo harian sumber dana dan rata-rata saldo harian pembiayaan, kemudian tambahkan jumlah hasil usaha untuk masing-masing pembiayaan. Yang ketiga, menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana kali jumlah pendapatan dibagi rata-rata saldo harian pembiayaan. Pendapatan bagi hasil 200 juta rupiah dikali 2 juta dibagi 400.000 rupiah. Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dengan nasabah sebesar 1 juta rupiah. Perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah sebagai berikut. Kemudian perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan wadiyah, bisa dilihat dalam jurnal. Kemudian pendapatan bagi hasil sama dengan 330 juta kali 2 juta dibagi 400 juta rupiah. Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dengan nasabah sebesar Rp1.650.000 apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasilkan menggunakan pendekatan berdasarkan dana pihak ketiga yang berasal dari seluruh sumber dana, maka dihasilkan perhitungan seperti dalam tabel berikut. Perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan seluruh sumber dana. Tahapan selanjutnya adalah menghitung distribusi pendapatan yang akan dibagi hasil kepada bank dan nasabah. Dalam perhitungan distribusi pendapatan yang akan dibagi hasil kepada bank dan nasabah dapat menggunakan pendekatan sumber dana dari dana pihak ketiga mudharabah saja, atau sumber dana dari dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan wadiyah, atau seluruh sumber dana
Kemudian menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Untuk melanjutkan menghitung hasil akhir berapa pendapatan bagi hasil yang akan diterima bank dan nasabah, maka diperlukan informasi tambahan yang digunakan seperti tersaji dalam tabel berikut. Kemudian dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus. Yang pertama, proporsi tabungan mudharabah sama dengan saldo rata-rata sumber dana kali jumlah pendapatan yang dibagi hasil dibagi jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana. Yang kedua, proporsi tabungan mudharabah 60 juta rupiah dikali 1 juta dibagi 200 juta. Proporsi tabungan mudharabah sama dengan 300.000. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah kali nisbah bagi hasil nasabah. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan Rp300.000 dikali 40% sama dengan Rp120.000. Pendapatan bank dari tabungan mudharabah, proporsi pendapatan tabungan mudharabah kali nisbah bagi hasil bank. Pendapatan bank dari tabungan mudharabah sama dengan Rp300.000 dikali 60% sama dengan Rp180.000. Untuk tabel distribusi bagi hasil kepada nasabah dan bank. Apabila data dalam tabel dilanjutkan dengan perhitungan equivalent rate, untuk menghitung equivalent rate digunakan informasi jumlah hari dalam 1 tahun, misalnya 365 hari, dan jumlah hari dalam 1 bulan, misalnya 30 hari. Perhitungan equivalent rate untuk sumber dana kelompok tabungan mudharabah sebagai berikut. Equivalent rate sama dengan pendapatan nasabah kali 365 hari kali 100% dibagi saldo rata-rata kali 30 hari. Equivalent rate sama dengan 120 dikali 365 dikali 100% dibagi 60 juta rupiah dikali 30 hari. Tabel equivalent rate atas bagi hasil untuk nasabah. Setelah equivalent rate diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus berikut. Bagi hasil nasabah sama dengan saldo rata-rata nasabah kali 30 hari kali equivalent rate dibagi 365. Akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi sendiri di sini dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. Dan dengan demikian, asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi resiko dengan tabaruk melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat atau kaidah agama Islam. Berikutnya adalah transaksi dan penjurnalan dari asuransi syariah itu sendiri. Kasus yang pertama yaitu produk asuransi takaful abrar atau asuransi kendaraan bermotor dengan nomor akun 1.303.203.000001 dengan data yang diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, hasil analisis atas jurnal ketika penerbitan polis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu piutang premi langsung motor di debit Rp5.199.100 pada pendapatan premi langsung motor di kredit Rp5.199.100. Jurnal di atas tersebut merupakan jurnal pengakuan saat terbitnya polis. Yang kedua, beban ujoh langsung motor di debit Rp2.469.572,5 pada utang ujroh kontribusi langsung motor di kredit Rp2.469.572,5. Jurnal di atas merupakan jurnal pengakuan pembayaran.
Yang ketiga yaitu piutang ujroh kontribusi langsung didebet Rp2.469.572,5 pada pendapatan ujroh kontribusi langsung dikredit Rp2.469.572,5. Jurnal di atas tersebut merupakan jurnal pengakuan pendapatan ujroh yang akan diterima oleh perusahaan. Yang keempat, biaya materai didebet Rp12.000 pada pendapatan materai dikredit Rp12.000. Perusahaan membebankan materai sebanyak 2 buah pada saat pengesahan kontrak kepada nasabah. Maka nasabah diwajibkan untuk mengganti biaya materai yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu biaya polis didebet Rp25.000 pada pendapatan polis dikredit sebesar Rp25.000. Sama dengan biaya materai yang sebelumnya, perusahaan membebankan biaya polis kepada nasabah sesuai kebijakan manajemen dan mengakui sebagai pendapatan dengan mode akrual basis. Yang keenam yaitu diskon langsung motor didebet Rp1.039.820 pada piutang premi asuransi motor dikredit Rp1.039.820. Jurnal di atas tersebut dibuat apabila nasabah mendapat diskon atau potongan dalam membayar kontribusi. Akun piutang premi asuransi motor dikredit menggambarkan bahwa akun debit diskon langsung motor mengurangi pendapatan piutang premi tersebut. Akun diskon langsung motor diungkap sebagai beban komisi dalam laporan keuangan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Piutang premi asuransi motor didebet Rp4.059.280. Diskon langsung motor didebet Rp1.039.820 pada pendapatan premi asuransi motor dikredit Rp5.199.100. Berikutnya yaitu hasil analisis jurnal ketika pelunasan kontribusi. Yang pertama yaitu utang ujroh kontribusi langsung motor didebet Rp2.469.572,5 pada piutang ujroh kontribusi langsung motor dikredit sebesar Rp2.469.572,5. Jurnal tersebut merupakan jurnal untuk mencatat dan mengakui bahwa ujroh telah dilunasi oleh nasabah. Yang kedua yaitu bank didebet Rp4.196.280 pada piutang premi asuransi motor dikredit Rp4.159.280 pada biaya polis dikredit Rp25.000, pada biaya materai dikredit Rp12.000. Jurnal tersebut dibuat pada saat nasabah telah melunasi dan kontribusi yang harus dibayar kepada pengelola untuk mengakui kontribusi yang dibayarkan oleh peserta yang ditambah biaya materai dan biaya polis. Berikutnya yaitu kasus kedua dengan contoh transaksi pada tanggal 10 Maret 2008 PT Asuransi Rahmat Syariah menerima akad pertanggungan jiwa dari Tuan Zaki sebagai nasabah untuk masa 10 tahun. Premi yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp100.000 tiap bulannya dan sudah termasuk dana tabaru 2% dengan skema mudharabah dan nisbah 70/30 dan biaya administrasi sebesar Rp20.000. Dengan ini jurnal saat penandatangan akad yaitu pada tanggal 10 bulan 3 kas didebet Rp20.000 pada pendapatan administrasi dikredit Rp20.000 dan tanggal 10 bulan 3 kas didebet Rp100.000 pada dana syikah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki dikredit Rp98.000 dan dana tabaru dikredit Rp2.000. Dan setiap tanggal 10 akan dibuat jurnal yaitu pada tanggal 10 bulan 4 kas pada debet Rp100.000, pada dana syikah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki dikredit Rp98.000
pada dana tabaru dikredit 2.000. Dan di tanggal 10 bulan 5 kas didebet 100.000, dana serikat temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki dikredit 98.000, dana tabaru dikredit 2.000. Dan dimisalkan pada tanggal 10 Juni 2014 Tuan Zaki mengundurkan diri sebagai nasabah dari PT Asuransi Rahmat Syariah dan Tuan Zaki memberikan nisbah sebesar 350.000, maka dalam jurnalnya akan dicatat dana serikah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki didebet 7.350.000, bagi hasil mudharabah didebet 350.000, pada klaim dikredit 7.700.000. Dengan rincian premi bulan Maret sampai Desember 2008 yaitu sebesar 980.000, premi tahun 2009 sampai 2013 sebesar 5.880.000, premi bulan Januari 2014 sampai Mei 2014 sebesar 490.000 dengan total jumlah yaitu 7.350.000 rupiah. Dan misalkan pada tanggal 15 Juni 2014 PT Asuransi Rahmat Syariah memenuhi klaim Tuan Zaki, maka dalam jurnalnya akan dicatat klaim atau beban klaim didebet 7.700.000, pada kas dikredit 7.700.000 rupiah. Dan dimisalkan lagi pada tanggal 25 September 2013 Tuan Zaki mengalami musibah meninggal dunia, maka PT Asuransi Rahmat Syariah akan memberikan pertanggungan dan mencatatnya ke dalam jurnal. Dengan jurnalnya sebagai berikut, yaitu dana syariah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki didebet 6.566.000 rupiah, dana tabaru 5.300.000 rupiah, bagi hasil mudharabah didebet 250.000 rupiah, pada klaim dikredit 12.116.000 rupiah. Dengan rincian premi Maret sampai Desember 2008 sebesar 98.000 dikali 10 yaitu 980.000. Premi tahun 2009 sampai 2012 sebesar 4.704.000 rupiah. Premi bulan Januari 2013 sampai September 2013 sebesar 882.000 rupiah, yaitu akan diperoleh jumlah 6.566.000 rupiah. Dana tabaru Oktober 2013 sampai Desember 2013 100.000 dikali 3 yaitu 300.000 rupiah. Tahun 2014 sampai tahun 2017 sebesar 4.800.000 rupiah. Januari 2018 sampai 10 Februari 2018 sebesar 200.000 rupiah, dan jumlahnya adalah 5.300.000 rupiah. Misal pada tanggal 5 Oktober 2013 PT Asuransi Rahmat Syariah membayar klaim oleh keluarga Tuan Zaki, maka jurnalnya adalah klaim atau beban klaim didebet 12.115.000 rupiah, pada kas dikredit 12.116.000 rupiah. Apabila akad pertanggungan sampai 10 tahun berakhir dan tidak ada klaim dari nasabah selama masa pertanggungan, maka pada akhir akad tanggal 10 Maret 2018 akan dicatat atau di jurnal, misal perusahaan memberikan bagi hasil sebesar 860.000 rupiah. Jurnalnya dana serikah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki didebet 11.760.000 rupiah, bagi hasil mudharabah didebet 860.000 rupiah, pada kewajiban negara dikredit 12.620.000 rupiah. Tabungan dengan rincian tabungan 98.000 dikali 12 bulan dikali 10 tahun, jumlahnya yaitu 11.780.060 rupiah. Misal tanggal 15 Maret 2018 perusahaan mengembalikan iuran pertanggungan, maka akan dicatat atau di jurnal kewajiban negara 12.620
pada kas dikredit Rp12.620.000. Ayat dari transaksi asuransi syariah sendiri yaitu terdapat di Al-Maidah ayat 2, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tuhilu sya'airallahi walashi syahrul harama walal hadiya walal khalaida wala amminal baital harama yaktaguna fadlam mir rabbihim waridawana wa iza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum ani masjidil harami anta tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dari surat tersebut yaitu saling tolong menolong kepada kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.